Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah dengan melafalkan alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Ta'ala setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, dan kita alhamdulillah masuk di Syawal dan bahkan sudah di penghujung bulan Syawal ya. Tentu di momen ini kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal wa kullu 'amin wa antum bi khair. Itu yang biasa diucapkan ya kalau di kalangan orang-orang Arab. Kalau di kita kan biasanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Istilah Arab yang terkait di Arab. Sama cak halal bihalal itu kan bahasa Arab, tapi tidak kati di Arab. Jadilah tinggal di Arab agak lama ya, beberapa tahun belum pernah dengan istilah halal bihalal atau minal aidin wal faizin. Tapi substansi isinya sebenarnya bagus ya, betul dan sesuai dengan sunnah dari baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau istilah halal bihalal itu kalau diterjemah dalam bahasa kita saling maaf memaafkan, saling menghalalkan. Walaupun istilah ini sekali lagi tak kati ya, tapi bahasa lainnya adalah silaturrahim, menyambung hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan. Istilah kita halal bihalal. Minal aidin wal faizin itu apa artinya kira-kira? Ada yang tahu tak arti minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Bukan itu artinya. Tak kasih kaitan dengan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Dua kata ini berbeda, dua kalimat ini. Ya. Minal aidin wal faizin artinya adalah semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang kembali fitrah dan menjadi orang yang menang. Itu artinya. Mohon maaf lahir batin kan tidak nyambung dengan arti di awal. Tapi bukan tidak boleh ya. Jadi kalimat pertama doa, kalimat kedua itu ya kita meminta maaf ya di momen Syawal terhadap salah dan khilaf sesama kita manusia. Jadi momentum Syawal ya kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Bahasa kita minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf pokoknya ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan sunnah beliau. Dan insya Allah di akhirat mudah-mudahan dan kita berdoa agar mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran ya. Malam ini kita bahas satu tafsir tentang surat Al-Fil. Surat Al-Fil ini adalah surat yang nomor ke-19 yang diterima oleh Rasul SAW di kota Mekah. Jadi surat ini termasuk dari surat yang awal-awal diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
karakter surat Makkiyah itu Pak, yang kalau turun di Mekah itu pendek-pendek suratnya. Dan belum biasanya bicara tentang hukum-hukum Islam. Ya, biasanya tentang motivasi beribadah, tentang kisah-kisah zaman dahulu, ya, tentang akhlak gitu ya. Nah, kalau periode Madinah atau surat yang turun di kota Madinah atau diistilahkan dengan surat Madaniyah, biasanya bicara tentang hukum-hukum fikih, hukum-hukum Islam, ya, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Tapi kalau Makkiyah biasanya tadi pendek-pendek suratnya, berisi tentang akhlak, tentang cerita dahulu, tentang motivasi ibadah, tentang ketauhidan dan seterusnya. Nah, surat Al-Fil ini surat Makkiyah, turun di kota Mekah, ya. Dan surat ini merupakan surat yang sangat sederhana, ceritanya pun sudah jamak diketahui oleh umat Islam. Ya. Al-Fil itu artinya apa? Gajah. Ya, gajah. Kenapa dia dinamakan dengan surat Al-Fil? Karena bercerita tentang pasukan bergajah. Ya. Surat ini ada dua namanya. Pertama, nama surat ini adalah Al-Fil, dan inilah yang menjadi nama yang sering disematkan kepada surat ini. Termasuklah di Al-Quran ya, surat ini dinamakan dengan surat Al-Fil. Ada nama kedua yang mungkin jarang kita dengar istilahnya. Nama surat ini disebutkan adalah surat Alam Taro. Surat Alam Taro. Kenapa disebut surat Alam Taro? Karena ayat pertamanya berbunyi Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dan begitu memang nama-nama dalam Al-Quran biasanya diambil di ayat pertamanya. Makanya tidak heran kalau ada dari orang-orang dahulu, bapak-bapak kita ya, kakek nenek kita dulu, biasa menyebut surat Al-Ikhlas itu dengan surat apa? Qul. Jadi bukan basi menyebut itu, ya. Memang ada niat namanya Qul. Kenapa disebut dengan surat Qul? Karena ayat pertamanya berbunyi Qul huwallahu ahad. Makanya namanya Qul. Bukan macam-macam itu. Memang ada itu namanya. Termasuklah Al-Fil ini. Nama lainnya adalah surat Alam Taro. Ada sebagian umat Islam dari kaum muslimin yang memang menamakan surat ini Alam Taro. Kalau zaman sekarang Pak, tanya ke budak-budak yang baru sekolah SD, SMP, SMA, coba baca surat Alam Taro, agak bingung mereka. Ya, tidak biasa. Biasanya dengan istilah Al-Fil. Tapi kalau zaman Bukhola, ya, istilah zaman dulu, itu apa itu Alam Taro maksudnya surat apa? Maksudnya adalah surat Al-Fil. Baik, surat Al-Fil ini jemaah sekalian, sebenarnya isinya ya bercerita tentang bagaimana pasukan bergajah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, ya, yang dinahkodai oleh seorang bernama Abraha al-Ashram, ya, Raja Abraha, bukan Abraham, ya, tapi Abraha. Awalnya kisah ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quranul Azim. Beliau menjelaskan secara terperinci ya tentang kisah bagaimana awal mula Abraha ini kok bisa kemudian berniat menghancurkan Ka'bah. Apa sebabnya? Oleh Imam Ibnu Katsir dijelaskan awalnya, bahkan beliau menarik panjang kisah itu jauh sebelum niat Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Awalnya dimulai dari cerita Ashabul Ukhdud. Ya, kalau ada bapak-bapak yang pernah mendengar kisah Ashabul Ukhdud, kisah Ashabul Ukhdud itu adalah pembantaian
yang penuh dengan api, dibakar di parit yang berapi. Kurang lebih 20.000 orang tewas, ya, dibantai, habis di situ. Nah, ada satu orang yang selamat bernama Zu Sa'labain, ya, Zu Sa'labain. Zu Sa'labain ini selamat dari pembantaian itu, ya, sehingga dia berlari mencari istilah kita sekarang ini adalah suaka politik, ya, kalau zaman sekarang, nyari tempat aman. Yang melakukan pembantaian itu bernama Zunuwas, seorang raja lalim, raja zolim, ya, diktator yang sangat kejam. Bayangkan bunuh 20.000 dibakar habis dalam parit, ya. Nah, Zu Sa'labain selamat, dan kebetulan dia ini tadi yang dibunuhkan mayoritas beragama Nasrani. Karena dia beragama Nasrani, dia berusaha jadi suaka, ya, ke tempat, ke kerajaan yang punya akidah yang sama, yang sama-sama beragama Nasrani, ya. Pada saat itu kaisar dari negeri Syam beragama Nasrani, dan kebetulan tempatnya posisi posisi Zunuwas, ya, Zu Sa'labain yang selamat tinggal gawean tadi, itu dekat dengan Habsyah, negeri Habsyah. Negeri Habsyah ini ada seorang pemimpin bernama Negus, ya, Negus, Raja Habsyi, ya, Raja Habsyah, Negus kalau bahasa kita. Raja Negus ini kemudian mengirimlah tentara panglima perangnya, 2 panglima perang hebat. Satu bernama Aryal, pakai to, bukan pakai do, ya. Kalau Aryal pakai do, itu nama pesantren, nama negara Riyadh, ya, Aryal. Ini alif ro ya alif to, Aryal. Satu panglima perangnya bernama Aryal. Yang kedua bernama Abraha al-Ashram, tokoh utama yang akan kita bicarakan. Nah, 2 panglima perang ini sama-sama punya pasukan besar dan pengalaman luar biasa hebat. Karena dia minta itu 2 panglima ini untuk membantu Zu Sa'labain yang selamat dari tadi, akhirnya kemudian 2 panglima perang ini membawa pasukan besarnya menyelamatkan si Zu Sa'labain. Singkat cerita, ya, selamat. Akhirnya Zunuwas, pemimpin tadi yang membantai kaum Nasrani tadi, berhasil ditaklukkan. Ya, disebutkan dalam Ibnu Katsir dalam tafsir itu, bahkan berhasil ditaklukkan di atas kapal, ya, di air, di laut begitu, mati tenggelam di laut. Singkat cerita, akhirnya berkuasalah 2 panglima perang dari Habsyah ini, yaitu Aryal tadi, yang kedua siapa? Abraha. 2 orang ini sama-sama hebat. Dia menguasai daerah Yaman, dia yang memimpin. Tapi masalahnya, inilah pentingnya, ya, dalam memahami politik juga, masalah harus paham juga. Jadi menguasai Yaman itu ada 2 pemimpin, satu Aryal tadi, 2 Abraha. Dua-dua ini sama-sama ambisius, sama-sama ingin menguasai Yaman, begitu, ya. Awalnya akor, tapi lama-kelamaan mikir, kira-kira siapa yang pantas memimpin Yaman nih? Tidak mungkin kita berbuat di atas singgasana yang sama, kan itu. Kalau bahasa kita Pak Presiden ya sih kok, tidak bisa 2 presiden, karena 2 orang ini walaupun dari kesatuan yang sama, ya, tapi kan kepalanya berbeda isinya. Jadi akhirnya 2 ini bersih tegang. Ini siapa kira-kira yang bakal memimpin Yaman? Singkat cerita, akhirnya mereka berdua sepakat, ini baik, bahasa Palembang, ya, ini baik. Uji Aryal sama Abraha, kita kalau nak
melibatkan tentara, melibatkan pasukan kita, terlalu banyak yang bakal jadi korban. Ya kan? Kalau dua-duanya perang habis, sama-sama habis. Daripada banyak menelan korban dari pasukan kita, lemah kita duel baik. Jadi Arya sama Abraha ini sama-sama melawan, Pak. Kukira orang pelempang dan lawan. Rupanya ada juga yang menolong lawannya. Jadi ngajak duel. Sepakat dia duel, pakai senjata yang pedang. Dan ternyata disebutkan dalam riwayat itu, Abraha terkena sabetan pedang Arya, ya, kena hidung sama mulutnya. Disebutkan bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu, kepalanya Pak hampir terbelah, ya, tapi masih hidup. Jadi kalau secara melihat secara zahir, Abraha pasti kalah. Tapi ternyata saat mereka duel berdua itu, ada salah satu bekas budaknya Abraha sedang menonton diam-diam. Dia memperhatikan dari jauh duel dua orang ini. Ketika Abraha terluka parah, mantan budaknya ini kemudian datang, ya. Akhirnya dia menyelamatkan Abraha, kemudian menyerang si Arya ini. Akhirnya karena dibantu oleh mantan budaknya Abraha ini, ternyata Arya ini kemudian tewas, mati di situ. Ya, Abraha kemudian diangkat, kemudian diobati. Akhirnya karena yang Arya sudah mati, tinggal Abraha yang kemudian menjadi pemimpin Yaman. Dia berkuasa di situ. Tapi masalahnya, peristiwa duel maut antara dua pemimpin panglima perang ini terdengar oleh Raja Habsyah. Saat terdengar itu marah besar dia, Pak. Ya karena dia tahunya pokoknya kamu tuh akor-akor, gitu kan? Dan membantu kaumnya, ya, memimpin kaumnya dengan baik-baik. Tapi faktanya ternyata bahkan Arya sudah tewas. Kemudian Abraha ini yang menjadi pemimpin, marah besar dia. Bahkan bersumpah, Raja Habsyah ini, aku akan menginjak-injak tanah Yaman dan aku akan membelah ubun-ubunnya Abraha. Itu janji Raja Habsyah. Dan janji itu dituliskan langsung dan dikirimkan ke Abraha. Ketika Abraha membaca pesan itu, gemetar tubuh Abraha, ketakutan. Ya, akhirnya apa? Dia mulai diplomasi. Apa yang dilakukan Abraha? Dia mengirim upeti, ngirim oleh-oleh, dan di antara upeti oleh-oleh yang dia kirimkan ada segentong tanah dari Yaman. Kemudian dia memotong rambut ubun-ubunnya sedikit, dimasukkan ke dalam bagian dari oleh-oleh upeti yang dikirimkan ke Habsyah. Dan dikirim surat, ditulis oleh Abraha surat. Isinya apa? Wahai raja, ini ada tanah Yaman, silahkan kau injak-injak tanah Yaman ini. Dan ini ada rambut ubun-ubunku, silahkan kau laksanakan apa yang telah menjadi sumpah. Ternyata diplomasi itu berhasil. Raja Habsyah senang, dikasih banyak upeti, dikasih banyak oleh-oleh. Ternyata menjadikan si Raja Habsyah ini senang. Akhirnya Abraha kemudian secara resmi diakui dan kemudian dia berkuasa secara penuh di negeri Yaman. Nah, saking dia senangnya Bapak Ibu, Abraha ini diplomasinya tinggi sampai yang berikutnya ketika dia mengirimkan pesan lagi surat lagi ke Raja Habsyah, dia menjanjikan akan membuat satu bangunan yang begitu megah, yang belum pernah ada bangunan semegah itu sebelumnya. Dan bangunan itu adalah gereja yang menjadi tempat ibadah kaum Nasrani. Dan nama gereja itu disebutkan dalam sejarah, namanya adalah Al-Qulais. Qulais itu asal katanya adalah kolan suat. Kalau di kolan suat artinya peci, Pak, topi. Kalau disebut dengan Qulais, peci itu berarti nak nyampak.
Ucuk zina, nak nyampak. Kenapa disebut Quraisy nak nyampak peci? Saking tingginya bangunan itu, pasti orang ketika melihat bangunan itu nyungak main. Yang pakai peci, pecinya pasti nyampak. Saking tingginya bangunan itu, makanya disebut dengan Quraisy. Sampai ini hari masih ada puing-puing bangunan itu di Son'a, ibu kota Yaman. Teman-teman saya yang di sana ya pernah kuliah di situ menyebutkan memang masih ada. Di Google pun boleh dicek ya, ada. Namanya Quraisy. Dibangunlah Pak proyek besar itu untuk menyenangkan Raja Habsyah tadi. Abraha ini memang diplomasinya tinggi. Megah, sudah terbangun dengan megah luar biasa gereja itu, Quraisy itu. Dan tidak cukup sampai di situ. Abraha berharap dan memerintahkan, bukan berharap, dia memerintahkan kepada orang-orang, bukan hanya orang Yaman, orang-orang Arab yang di negeri Arab, yang di Mekah, itu dia perintahkan memindahkan kegiatan ibadah hajinya ke Quraisy. Jadi dia perintahkan, dia merasa hebat. Bangunannya tak kata tandingan, tinggi luar biasa Mekah. Minta orang Arab agar tidak haji di Mekah, tapi hajinya di Quraisy, di Yaman. Nah, karena itu titah dari Abraha dan cepat sekali viral ya, walaupun dekat di WA, dekat di Instagram, dekat di Facebook, tapi zaman dulu cepat juga viralnya karena yang ngomong adalah Abraha. Apa yang terjadi? Orang Arab tersinggung. Lemah bayar ujinya ada. Nah, ganti tempat bertawaf kami. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya salah satu dari orang Arab ini, karena dia ini tersinggung, datang ke Quraisy, masuk ke dalam situ, dan dia lakukan BAK, buang air kecil alias kencing bahasa kita, di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ketahuan, ya ketahuan. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini terdeteksi ya, teridentifikasi bahwa yang melecehkan Quraisy gedung ini, bangunan ini adalah bangsa Arab. Makin marah Abraham, disuruh haji ke Quraisy Dagala, justru melecehkan dengan cara mengencingi tempat istimewa bagi mereka. Akhirnya Abraham bersumpah, aku akan meratakan Ka'bah, dari aku akan menghancurkan Ka'bah dan meratakannya, ya, meratakan, menghancurkan Ka'bah. Itulah sebab mengapa kemudian Abraham berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Bergeraklah Abraham membawa pasukan besar, dan Abraham mengendarai gajah yang paling besar yang memang dibawa dari Habsyah, yang menjadi hadiah dari Raja Habsyah. Gajahnya besar luar biasa. Di antara gajah-gajah yang lain, yang paling besar punya Abraham. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada nama raja gajahnya Abraham, ada namanya Mahmud. Nama gajah itu Mahmud. Ya. Jadi kalau ada nama Mahmud Pak, nama gajah Abraham. Ya, itu namanya Pak ya. Nah, singkat cerita, Abraham ini kemudian bergerak ya, dengan pasukan besar, dengan gajah-gajah yang besar, bergerak menuju ke Mekah. Di perjalanan ternyata informasi invasi Abraham ke Mekah itu juga viral, terdengar oleh masyarakat-masyarakat, termasuk orang-orang Arab yang ada di beberapa daerah situ. Akhirnya ketika Abraham keluar dari Yaman, yang tidak suka dengan Abraham ingin menghadang Abraham dengan pasukan yang mereka punya. Pasukan-pasukan ini katakanlah kekuatannya sederhana, sedangkan kekuatan Abraham full, powerful, ya kan? Tahu zaman sekarang lah, Rusia dengan kekuatan yang luar biasa itu, pada saat mau menyerang Ukraina, ada beberapa kelompok yang mau menghadang, habis jentak tank Rusia. Begitulah ketika Abraham mau menyerang Mekah, ada beberapa kelompok yang mau menghadang,
dengan begitu mudah ditaklukkan oleh Abraham. Kelompok Bani ini, si A menghadang, habis. Nanti ada lagi sebelah sini, habis. Jadi mudah bagi Abraham menaklukkan mereka. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya mendekatlah Abraham di kota Mekah. Ini Ka'bah, Mekah ya. Ada daerah bernama Magmas, daerah Magmas. Di situ Abraham belum masuk ke Mekah, belum menuju ke Ka'bah, dia berhenti di situ untuk istirahat. Disebutkan perjalanannya jauh Pak, bahkan berbulan-bulan, ya, karena banyak terjadi terjadi konfrontasi antara Abraham pasukan yang besar dengan beberapa kelompok. Nah, di dekat Mekah inilah sudah ramai orang-orang Mekah, itulah ketakutan duluan. Kenapa? Mereka nak melawan pakai apa? Ya, mereka berkumpul sebanyak-banyaknya masyarakat Mekah saat itu tidak akan mampu melawan Abraham. Jadi duluan orang-orang Mekah ini takutan. Nah, di tengah Magmas tadi, daerah Magmas dekat dengan Mekah tadi, dia Abraham singgah di situ Pak, istirahat. Pada saat singgah, Abraham ini memang selain raja yang kuat ya, dia juga zolim, raja yang lalim. Jadi setiap dia singgah, dia menghabisi daerah-daerah yang dia singgahi. Jadi termasuklah di Magmas ini barang-barang berharga dia sita, ya, termasuklah binatang-binatang ternak dia ambil. Nah, di antara binatang ternak yang diambil ada 200 ekor ontanya Abdul Muthalib yang diambil. Disita punya Abdul Muthalib. Ya, siapa Abdul Muthalib? Siapa? Kakeknya Rasulullah SAW yang menjadi pemimpin pada saat itu di Mekah. Jadi orang hebat, memegang kunci Ka'bah. Ya kan? 200 ekor ontanya diambil oleh Abraham dengan cara dipaksa, diambil. Nah, pada saat diambil itu, Abraham kemudian memerintahkan anak buahnya untuk memanggil pemimpin Mekah untuk menghadap dirinya. Anak buahnya datang ke Mekah, kemudian memanggil siapa pemimpin Mekah? Abdul Muthalib yang dipanggil. Dipanggillah, kemudian menghadap Abraham. Ketika menghadap Abraham, ya Abdul Muthalib, Abraham langsung ngomong, saya ya sebentar lagi akan masuk ke Mekah dan akan meratakan dengan tanah Ka'bah akan saya hancurkan. Apa jawab Abdul Muthalib? Tanpa diduga, jemaah sekalian, Abdul Muthalib ngomong ini, kembalikan 200 ekor unta saya. Kaget Abraham, lah, mana ceritanya? Kalau bahasa kita, mana ceritanya? Aku nak ngancur ke Ka'bah, tempat yang paling kalian muliakan. Malah kau minta untamu dibalikkan. Apa jawab Abdul Muthalib? Ana Rabbul Ibil wa tilkal Ka'bah Rabbuha. Saya ini yang punya onta yang kau sita, aku yang punya. Sedangkan Ka'bah itu ada yang punya, yaitu Tuhannya. Itu dia ngomong. Jadi saya hanya ingin menjaga onta saya, sedangkan Ka'bah Tuhan yang akan menjaganya. Abraham saat itu makin geram Pak, makin geram, tapi dia merasa wah orang ini hebat sekali dan sangat pede istilahnya. Akhirnya apa? Singkat cerita, 200 ekor onta itu dikembalikan kepada Abdul Muthalib. Balik Abdul Muthalib ke Mekah, kemudian diperintahkan Abdul Muthalib seluruh penduduk Mekah harus berlari di atas bukit-bukit menjauh dari Ka'bah, menjauh dari Mekah, naik ke atas bukit-bukit menyelamatkan diri. Semua Pak akhirnya kembali pergi galop naik ke atas bukit-bukit. Abraham dengan geramnya, ya, dengan gagahnya bersama bala tentaranya kemudian merangsek ya bergerak menuju Ka'bah.
saat-saat detik menegangkan itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Fil itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau lihat bagaimana Allah memperlakukan tentara bergajah? Ya. Apa yang terjadi? Jadi saat sudah merangsek ya, ini detik-detik menegangkan mau menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba dari atas langit siang itu Pak, siang kan jelas ya terlihat langit. Pada saat mereka bergerak, tiba-tiba langit itu gelap. Tentara Abraham beranggapan ada hujan ini barangkali, gelap kan? Pas dilihat ke atas bukan awan, ternyata burung-burung hitam yang berkeliling di atas tentara Abraham, membuat gelap pada saat itu. Ketakutan Abraham, ya. Dan sebelum kejadian itu ada kejadian yang aneh sebenarnya, ya. Sebelum mereka masuk ke Ka'bah itu, Bapak Ibu, sebelum mau masuk ya merangsek itu, gajah-gajah Abraham ya bersama tentaranya ini tiba-tiba berlaku aneh. Ketika mau maju ke depan, mereka menunduk, duduk. Makanya ada sarung namanya gajah duduk. Tidak masuk situ. Tidak, dia menunduk begitu. Tidak gelap maju, dipukul-pukul tidak gelap maju. Di depannya Ka'bah, tidak gelap maju. Tapi saat diarahkan ke kanan, cepat dia berjalannya. Diarahkan ke kiri, cepat. Dia ke belakang tambah cepat. Tapi saat diajarkan ke depan, tidak galak maju, merunduk begitu. Ya. Aneh ya. Dan saat itulah kemudian di atas langit yang terlihat seperti burung-burung, kalau zaman sekarang Pak, seperti burung walet hitam-hitam gitu ya keliling. Yang pengusaha walet tahunya gitu ya. Tapi ini bukan burung walet, ya. Burung apa namanya? Ya, bahasa kita burung ababil. Nanti kita lihat apakah betul namanya burung ababil. Baik, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Jadi planning yang begitu matang dari Abraham beserta tentaranya itu dengan begitu mudah Allah batalkan, ya. Dengan begitu mudah Allah kemudian selesaikan. Ya, bagaimana caranya? Apa waktunya ayat ketiga? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan diutus, dikirimkan kepada mereka tayran. Tayran ini Bapak Ibu asal katanya dari toro yatiru, artinya terbang. Dalam tafsir, beberapa tafsir dijelaskan sebenarnya bisa jadi bukan berbentuk burung, ya. Ada ulama menyebutkan bukan berbentuk burung, sesuatu yang terbang. Entah bagaimana, entah apa yang terbang, itu sesuatu yang terbang disebut dengan tayran. Namun kemudian dalam bahasa Arab, burung itu bahasa Arabnya adalah tayrun, jamaknya tuyur, ya. Makanya ada yang kemudian menafsirkan tayran itu adalah burung. Walaupun burung ini bukan burung biasa, apalagi burung walet, bukan. Ini burung bukan sembarang burung, ya kan? Itulah kemudian burung yang kita kenal dengan tayran ababil, burung ababil. Sebenarnya ababil itu bukan nama burungnya. Kalau Bapak Ibu cari di dunia ini jenis burung, tidak ganti jenis burung yang bernama ababil, ya. Karena memang ababil itu bukan nama burung yang diturunkan, yang dikirimkan Allah. Ababil itu artinya adalah berbondong-bondong, berjamaah, berkumpul. Itu arti ababil, ya. Tayran ababil, burung yang berbondong-bondong, yang berkelompok begitu banyak, yang menyerang tentara Abraham. Tapi tidak apa-apa lah, kita istilahkan dengan burung ababil dan mudah ingat.
gitu ya. Budak zaman sekarang ada juga disebut dengan ababil, ya. Ababil, budak zaman sekarang Pak, budak muda, nah itu ababil. Abigilabil disebut dengan ababil. Apa dia di bapak-bapak ya? Itu istilah budak zaman sekarang Pak. Ya, ababil. Jadi burung ini, ya katakanlah memang burung yang Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan, ya burung ababil boleh disebut apa-apa. Burung ini kemudian menyerang. Bagaimana serangan burung ini? Ini serangannya canggih luar biasa. Kalau zaman sekarang mungkin menggunakan helikopter, ya atau drone, ya kan perang Rusia Ukraina itu kan menggunakan drone itu Pak, ya bisa ngebom, bisa mencari titik-titik tertentu. Ini ababil, burung ababil ini lebih canggih dari itu. Dan dia cuma bawa 3 pelor. Kalau helikopter tempur itu pelornya banyak, bom ya, rudal banyak dia bawa. Kalau karena itu untuk apa gunakan helikopter, pesawat tempur itu? Tapi burung ababil setiap satu burung cuma bawa 3 pelor. Maksud saya pelor itu adalah batu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi setiap burung bawa 3 batu. Di mana mau ditaruh? Pasti Bapak Ibu bisa memprediksi. 1 di paruhnya, 2-nya di kaki atau tangan. Kaki ya, tangan mana ada tangan burung. Ya sayap ada. Kaki kanan, kaki kiri megang batu, paruhnya sikok. Itulah yang kemudian jadi pelor, ya, jadi senjata burung ababil, kemudian menghantam tentara Abraham. Dan batu ini bukan sembarang batu, ya, bukan batu bacang, ya, bukan batu jadi tempat cincin kita itu bukan. Ini batu bukan sembarang batu, min sijil, batu yang panas dari api neraka. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, batu itu Pak, ketika mengenai kepala tentara Abraha, dalam hitungan detik tembus ke bawah. Dalam hitungan detik tembus ke bawah. Saking dahsyatnya batu itu. Makanya pada saat diserang oleh burung ababil itu, apa yang terjadi? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tentara Abraha hancur berantakan seperti daun yang dimakan oleh ulat. Kalau lihat daun dimakan ulat, Pak, tak kasih bentuk lagi. Ka'asfin ma'kul itu, ya, daun yang sudah kering, kemudian bekasnya itu ya sudah tidak karuan lagi. Nah itulah yang terjadi kepada tentara Abraham. Rusak luar biasa. Bahkan disebutkan gajah-gajah beserta bala tentara itu tewas mengenaskan. Dan kalau kita melihat pada saat itu, barangkali kita berlari ketakutan saking mengenaskannya kondisi tentara Abraham. Ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan ternyata, ya, faktanya Abraha itu tidak tewas di tempat, tidak tewas di tempat, tidak tewas di TKP. Ternyata kena tembis. Tahu Pak kena tembis? Ngerti ya kena tembis? Tidak kena langsung badannya full, tidak. Kena tembis. Kenapa? Ternyata dalam tafsir Ibnu Katsir nanti boleh dicek ya. Abraha ini kena dikit, ya, batu itu kena dikit, kemudian dia sempat kemudian balik ke negeri Yaman. Tapi masalahnya, walaupun kena tembis Abraha ini, tapi menyebabkan anggota tubuhnya ini membusuk. Jadi dalam perjalanan kan, tubuhnya si Abraha ini sedikit demi sedikit rontok. Jari jemari rontok, kupingnya rontok, kaki. Ketika sudah sampai ke Yaman, balik ke negaranya, begitu mengenaskannya kondisi Abraha sampai disebutkan dadanya terbelah
sedemikian rupa karena diserang oleh burung ababil. Sengaja Allah biarkan Abraha hidup balik ke negerinya untuk menjadi pelajaran bagi penduduk negeri Yaman pada saat itu. Jadi Abraha tidak tewas di tempat, tapi tentara-tentara yang lain serta gajahnya tewas di tempat. Begitulah cerita Al-Fil, tentara Abraha yang diceritakan dalam surat Al-Fil. Coba terakhir kita baca sama-sama surat Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi'ijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Surat ini ternyata para ulama menyebutkan hikmahnya adalah dia menjadi tanda akan lahirnya makhluk yang paling sempurna, manusia pilihan Allah, yaitu lahirnya baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun yang sama, sehingga lahirnya beliau itu disebut dengan tahun gajah, Amul Fil, tahun gajah. Dan surat Al-Fil bukan turun saat kejadian. Ini kadang kita bingung. Surat Al-Fil ini turun 45 tahun setelah kejadian. 45 tahun setelah kejadian baru turun surah Al-Fil bercerita tentang peristiwa itu. Kan Nabi belum lahir. Zaman Al-Fil, surah Al-Fil turun enggak. Jadi 45 tahun pasca peristiwa itu barulah kemudian surat ini diturunkan kepada Rasul SAW. Makanya bunyi ayat pertama tadi, alam taro, bukan tidakkah kau lihat. Taro itu kelihatan. Padahal Nabi pada saat itu udah ada belum? Udah lahir belum? Belum. Tapi seolah-olah melihat. Kenapa? Karena saking dekatnya peristiwa itu dan saking nyatanya peristiwa tersebut. Ya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya hikmahnya diantaranya selain menjadi pertanda lahirnya Rasulullah, ini luar biasa ya. Sebelum Rasul lahir itu peristiwa ini terjadi sebagai bentuk bahwa yang lahir tidak main-main, tidak sembarangan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ketegasan bahwa Ka'bah menjadi sesuatu yang sangat istimewa dalam Islam, sehingga dengan begitu luar biasanya Allah menjaga Ka'bah dengan peristiwa tentara Abraha, tentara gajah tadi itu menunjukkan bahwa Ka'bah ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kepada Allah kita semua pun. Ya, sebelum kami tutup mungkin ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan. Silakan. Jadi ini kisahnya Pak ya. Jadi kita tahu cerita tentang Al-Fil. Ngerti ya Pak? Berarti lah paham gak Pak? Iya, kan cerita Pak soalnya. Dan memang isinya tentang begitu Al-Fil. Coba aja baca terjemahnya. Ya begitu isinya. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa mengerti. Kalau baca surat ini kita bisa ada bayangan peristiwa itu terjadi. Ya, sebagai penutup kalau tak ketik ya. Jadi surat ini Bapak Ibu sekalian boleh kita baca dalam setiap momen ya. Jangan cuma saat peristiwa atau saat Rabiul Awal ya. Ketika saat Nabi SAW dilahirkan. Jadi surat ini jangan dikhususkan di waktu-waktu tertentu. Kapanpun momennya boleh dibaca ya. Walaupun isinya tentang tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tapi tetap boleh dibaca dalam setiap momen. Jangan kemudian kita sempit berpikirnya ya. Jadi kalau momen misalkan Jumat harus nak pakai surat Al-Jumu'ah, nggak juga begitu. Termasuk di subuh Jumatnya nak pakai surat Sajadah.
wajib. Jadi kalau tak sejadah, tak sholat subuh. Tidak begitu, ya. Memang sunnahnya kalau bisa, kalau ada yang mampu membaca itu bagus. Tapi kalau tidak praktis, jangan dipaksa-paksa. Bahkan ada satu masjid yang karena imamnya dan katanya yang hafal surah As-Sajadah, dia nyari ayat yang ada ayat sejadahnya. Dibacalah akhirnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Ujungnya kan ada ayat sejadah. Jadi baca itu akhirnya, ya. Akhirnya bingung. Saat selesai ayat itu wasjud waqtarib, kan habis ayatnya. Memang sujud, tapi pas tegak bingung dia. Ini nak lanjut baca surat lain, apa nak langsung rukuk? Kalau rukuk langsung bingung jamaah. Inilah sudah sujud tilawah, tegak langsung rukuk lagi kan bingung. Maka dalam kondisi begini, pertama kita harus baca tambah surat yang lain. Boleh surat lanjutan atau surat yang lain boleh. Jangan langsung rukuk, gitu ya. Yang kedua tadi, kalau memang tidak apa ayat sejadah, jangan dipaksa-paksa. Tidak apa-apa surat yang lain. Kalau cuma Al-Ikhlas yang baca dihafal, yang baca Al-Ikhlas termasuk Al-Fil ini, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada Allah kita semua. Ampun. Kita tutup dengan bersama-sama doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya kepada Allah kita semua. Ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.